Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara podcast KPP Pratama Jakarta Kembangan, Ospek 086. Kawan pajak, bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Semoga kawan pajak semua dalam keadaan yang sehat, semangat, dan happy tentunya. Ospek kita pada sore hari ini akan membahas tentang Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17 Tahun 2021 tentang, ini saya baca ya karena ini panjang sekali ya, tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan dan atau pemungutan pajak, serta bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan massa bagi instansi pemerintah. Nah, kawan pajak, Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ditetapkan pada tanggal 16 Mei 2024. Kawan pajak, ospek di sini bukan orientasi pengenalan kampus, tapi ospek di sini adalah sarana kita untuk bincang-bincang mengenai masalah perpajakan, yaitu aturan, aplikasi, dan juga pelayanan perpajakan. Namanya bincang-bincang, tidak mungkin ya saya sendiri ya. Oh ya, saya belum memperkenalkan diri, saya Yusi Aditasari, saya akan membersamai kawan pajak semua untuk bincang-bincang tentang peraturan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, pada sore kali ini saya ditemani oleh Kak Hudzaifah Umi Palasari. Nah, sepertinya kita sudah satu paket ini Kak Umi. Sudah 3 kali. Iya, chemistry-nya udah dapet lah ya untuk berbincang-bincang menemani kawan pajak semua. Oke, saya sapa dulu Kak Umi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Kak Yusi sehat-sehat. Tetap semangat. Wah, sama kita sehat ya. Kita tetap semangat ya untuk nanti ngobrol-ngobrol dengan kawan pajaknya. Nah, Kak Umi, sebelum kita buka dialog kita, bincang-bincang kita pada sore hari ini, silahkan kalau Kak Umi mau menyapa kawan pajak terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kak Yusi atas kesempatan yang diberikan. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan pajak semua. Terima kasih Kak Yusi juga sudah mengundang saya kembali untuk menjadi narasumber ya. Ya, jangan bosan-bosan ya. Iya, siap Bu. Untuk menjadi narasumber di Ospek 086 kali ini. Untuk kawan pajak semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya, tidak kurang satu apapun. Selamat bergabung dalam Ospek 086. Semoga diskusi kita kali ini menambah pengetahuan kawan pajak semua ya. Rasanya tidak afdol Kak Yusi kalau memulai suatu kegiatan tidak dimulai dengan pantun. Oh, ya. Oke lah, silakan. Izinkan ya, aku izinkan Kak Umi. Terima kasih. Beli cabai di tempat Pok Mina. Cakep. Jangan lupa beli bawang putih dan bawang merah. Artinya aturan PPh 21 bagi instansi pemerintah. Kita mulai diskusi yuk kawan pajak semua. Sepertinya Kak Umi ini stok pantunnya banyak sekali karena setiap kita berbincang-bincang selalu ada pantun yang baru. Iya Bu, biar tidak bosan. Iya. Fresh ya Bu. Iya. Oke Kak Umi, kita sudah sapa kawan pajak, sudah dibuka dengan pantun, saatnya kita bincang-bincang tentang materi kita pada sore hari ini. Nah Kak Umi, lazimnya satu peraturan baru tentu ada latar belakang ya yang menjadi alasan untuk terbitnya peraturan baru tersebut. Nah, bisa Kak Umi jelaskan apa latar belakang dari aturan ini tadi? Baik. Oke Kak Yusi, untuk latar belakang diterbitkannya Per nomor 5 tahun 2024 ini adalah yang pertama, terdapat perubahan pengaturan pemotongan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023. Kemudian yang kedua, pemotong pajak penghasilan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi, pemotong pajak wajib membuat bukti pemotongan dan melaporkannya dalam surat pemberitahuan atau SPT. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan ketentuan pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan nomor 243 garing PMK 03/2014 tentang surat pemberitahuan atau SPT sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 garing PMK titik 03 garing 2021.
Yang keempat, latar belakang selanjutnya adalah pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan nomor 12 garing PMK.03 garing 2017 tentang bukti pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan. Dan yang kelima, ketentuan Per nomor 17 PJ 2021 belum menampung kebutuhan perubahan pengaturan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehingga perlu dilakukan perubahan. Seperti itu Kak Yusi. Oh, oke. Wah, Kak Umi latar belakangnya panjang sekali ya. Tapi kawan pajak tenang aja, itu tidak perlu untuk dihafalkan. Pusing nanti kalau harus menghafal panjang seperti itu. Nah, Kak Umi, latar belakangnya kan panjang nih. Tapi bisa dijelaskan pokok-pokok perubahannya dari latar belakang yang panjang itu. Semoga pokok-pokok perubahannya ini yang spesifik, tidak sepanjang latar belakangnya tadi. Iya, tentunya spesifik ada juga Kak Yusi. Aturan yang Per 2 ini tahun 2024 menjelaskan beberapa pokok perubahan, yaitu yang pertama penyesuaian bentuk formulir untuk mengadopsi Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023 dan juga adanya penambahan formulir pemotongan bulanan dengan nama 1721A3. Yang di ketentuan sebelumnya belum diatur, Bis. Oh, seperti itu Kak Umi. Tuh kawan pajak diperhatikan ya, ada formulir baru namanya 1721A3. Tapi sebelum kita bahas peraturan formulir yang baru itu, dengar-dengarnya ada ketentuan khusus ya Kak Umi. Bisa dijelaskan Kak Umi apa ini ketentuan khususnya biar kawan pajak semua tahu? Baik Kak Yusi, untuk ketentuan khusus ada dijelaskan pada pasal 11 Per 4 2024 ini, yaitu yang pertama, pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang diberikan kepada yang pertama, pegawai tetap dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala, dan yang kedua, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan berlakunya Per ini Bu, yang tidak dibuatkan bukti pemotongan PPh pasal 21 dan atau pasal 26 dengan formulir 1721A3 tetap dapat diperhitungkan dalam penghitungan PPh pasal 21 untuk masa pajak terakhir. Gitu. Dan yang terakhir untuk ketentuan khusus ini dijelaskan juga Per ini mulai berlaku sejak masa pajak Juni 2024. Nah, kan pajak tadi sudah dijelaskan oleh Kak Umi, ada penambahan formulir 1721A3 yang berlaku mulai masa pajak Juni 2024. Seperti itu Kak Umi, benar ya? Iya, betul. Okay. Nah, Kak Umi bisa jelaskan pokok-pokok perubahannya, penambahan bukti potongnya seperti apa? Baik Kak Yusi, untuk penambahan bukti pemotongan PPh pasal 21 bulanan atau dengan formulir yang baru ini 1721A3 bagi pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala, serta bagi pegawai negeri sipil, anggota Tentara Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara atau pensiunan, penambahannya yaitu dibuat pada setiap masa pajak. Jadi formulir ini dibuat setiap masa pajak selain masa pajak terakhir. Dan tidak digunakan sebagai kredit pajak atas pajak penghasilan terutang pada SPT tahunan penerima penghasilan, karena merupakan satu kesatuan dengan formulir 1721A1 atau 1721A2. Seperti itu Kak Yusi. Nah, kawan pajak, sekarang kita tahu ya, dulu hanya ada formulir 1721A1 dan A2, sekarang ada penambahan formulir 1721A3. Nah, karena ada penambahan formulir ini, apakah judul, kemudian ada tambahan baris dan sebagainya, apakah ada yang berubah? Mestinya ada ya Kak Umi ya? Iya. Silakan jelaskan Kak Umi. Iya, baik Kak Yusi. Jadi untuk perubahannya pada judul bukti pemotongan 1721A1 disesuaikan dengan terminologi dalam ketentuan PMK nomor 168 tahun 2023. Penambahan pengurang yaitu untuk item zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib
yang dibayarkan melalui pemberi kerja. Nah, ini dimasukkan itemnya pada bukti pemotongan 1721A1 sesuai PMK 168 tahun 2023. Kemudian ada perubahan baris, yaitu untuk item PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi pada selain masa pajak terakhir, dan penambahan baris untuk item PPh pasal 21 kurang bayar atau lebih bayar masa pajak terakhir pada bukti pemotongan 1721A1 Kak Yusi. Oke, tadi dijelaskan oleh Kak Umi ada penambahan ini ya, zakat ya Kak Umi ya. Seingat saya memang dulu tidak ada, zakat itu hanya ada di SPT tahunan ya. Betul. Sekarang di 1721A1 ada. Iya. Kemudian apakah di 1721A2 juga sama perubahannya? Iya, tentu saja ada Kak Yusi. Oke, tadi dijelaskan oleh Kak Umi ada penambahan kalimat zakatnya di 1721A1. Betul. Kalau dulu hanya ada di SPT tahunan. Iya, betul, kemudian ada penambahan baris di bagian bawah tadi ya, seperti itu. Iya. Itu untuk 1721A1. Kalau untuk 1721A2 apakah penambahannya sama Kak Umi? Iya, ada juga Kak Yusi. Sesuai PR5 tahun 2024 ini ada juga perubahan untuk bukti pemotongan 1721A2. Penambahan untuk item pengurang dengan item zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja. Nah, ini ada juga sesuai dengan PMK 168 tahun 2023. Kemudian mengubah baris untuk item PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi pada selain masa pajak terakhir. Juga penambahan baris item PPh pasal 21 kurang bayar atau lebih bayar masa pajak terakhir pada bukti pemotongan 1721A2. Gitu Kak Yusi. Oke Kak Umi, mau dikoreksi kalau aku salah ya. Seperti penambahannya sama antara 1721A1, 1721A2. Sama ya? Sama, Kak. Zakat, kemudian ada yang penambahan baris di bagian bawah itu ya, Kak Umi ya. Nah, untuk ada kode objek pajaknya untuk bukti pemotongan pajak PPh pasal 21 final tidak final serta induk formulir 1721-nya, apakah ada penyesuaian? Iya, tentu saja ada Kak Yusi. Untuk penyesuaian dengan menghapus judul kode objek pajak bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan. Jadi daftar bukti kode terdapat perubahan judul juga pada bukti pemotongan dan keterangan fasilitas yang digunakan. Untuk daftar bukti kode negara domisili pada tunjuk pengisian bukti pemotongan 172126 juga ikut berubah loh kawan pajak dari 194 negara menjadi 249 negara. Lebih banyak lagi ya. Iya. Oke Kak Umi, tadi Kak Umi jelaskan ada penambahan kode negara domisili ya dari 194 negara menjadi 249. Iya. Cukup banyak juga ya Kak Umi ya. Iya. Nah Kak Umi, selain tadi perubahan ada formulir 1721A3, kemudian ada kode penambahan kode negara domisili ini, apakah ada perubahan lain yang mungkin Kang Pajak bisa ketahui? Iya, ada Kak Yusi. Untuk perubahan lainnya yaitu yang pertama penambahan kode dokumen 3 untuk kode dokumen pemotongan PPh pasal 21 selain masa pajak terakhir bagi pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala serta bagi pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara atau pensiunannya, yaitu dengan formulir 1721A3. Kemudian penambahan keterangan pada baris 13 formulir 1721 untuk mengakomodasi jika kelebihan penyetoran pajak terutang atau kompensasi berasal lebih dari satu masa pajak dengan tahun pajak yang berbeda. Kemudian penambahan contoh dalam lampiran untuk menegaskan penghitungan PPh dalam hal pada satu masa pajak terdapat pegawai non-PNS yang menerima penghasilan dengan PPh ditanggung pemerintah atau DTP dan PPh tidak ditanggung pemerintah atau non-DTP. Dan yang terakhir perubahan kode objek pajak dalam lampiran 2 per 17 PJ 2021 berdasarkan
Per 1 PJ 2023, PP 55 2022, dan PP 12 2023. Nah, kawan pajak, untuk pokok-pokok perubahannya sudah dijelaskan secara gamblang, secara rinci oleh Kak Umi. Nah, tentunya kawan pajak ini ingin juga tahu nih bagaimana cara penghitungannya untuk PPh 21-nya. Iya. Kak Umi bisa memberikan contohnya? Baik, Kak Yusi. Saya coba kasih contoh ya, kawan pajak, untuk pegawai tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan 2 DTP dan non-DTP pada masa pajak selain masa pajak terakhir. Contohnya adalah Tuan X yang merupakan PPK di Kementerian Lembaga ABC. Jadi pada Januari 2025, Tuan X ini bekerja dan PTKP-nya adalah K1, kawin dengan 1 tanggungan. Tuan X menerima gaji dan tukin sebesar 15 juta per bulan untuk penghasilan non-DTP. Dan pada bulan April 2025, Tuan X menerima tunjangan atau insentif yang hanya diberikan pada bulan April 2025 sebesar 17 juta rupiah atau penghasilan DTP. Gitu Kak Yusi. Untuk penghitungannya, untuk masa pajak April 2025, pemotong membuat 2 bukti potong 1721A3, yaitu atas PPh 21 non-DTP, yaitu sebesar 15 juta dikali dengan tarif 6% sesuai tarif TER-nya, yang didapat PPh-nya sebesar Rp900.000. Kemudian bukti potong kedua yaitu bukti potong atas PPh 21 DTP atas penghasilan 17 juta rupiah dikalikan tarif 7% sehingga didapat PPh-nya adalah Rp1.190.000. Oke, untuk yang tadi kan masa pajak April 2025, lalu pada masa akhir atau masa pajak terakhir Desember 2025, pemotong membuat 1 bukti potong 1721A1 dengan ketentuan yang pertama untuk perhitungan PPh-nya untuk 1 tahun pajak didapatkan nilai Rp13.200.000. Nah, ini Rp13.200.000 ini adalah perhitungan atas PPh pasal PPh non-DTP untuk 1 tahun pajak yaitu Rp10.650.000 dan perhitungan PPh yang DTP 1 tahun pajak yaitu perhitungannya adalah pengurangan dari total PPh Rp13.200.000 dikurangkan Rp10.650.000 yang non-DTP sehingga didapatkan hasilnya Rp2.550.000. Nah, untuk penghitungan selanjutnya PPh non-DTP untuk masa pajak terakhir. Nah, ini dari nilai Rp10.650.000 dikurangkan dengan PPh DTP atau PPh non-DTP Rp900.000 dikali 11 bulan. Jadi selain masa pajak terakhir, didapatkan untuk PPh non-DTP pada masa pajak terakhir adalah Rp750.000. Dan yang terakhir untuk hitungan PPh DTP untuk masa pajak terakhir yaitu Rp2.550.000 dikurangkan Rp1.190.000 yaitu sama dengan Rp1.360.000. Sehingga didapatkan kesimpulan untuk PPh dipotong masa pajak terakhir adalah Rp750.000 dan PPh DTP pada masa pajak terakhir Rp1.360.000. Nah, kawan pajak, tadi sudah diberikan contoh perhitungannya oleh Kak Umi. Tapi kalau misalnya kawan pajak belum jelas dengan yang disampaikan dengan Kak Umi, silahkan nanti kawan pajak bisa berkonsultasi langsung kepada kami, bisa lewat WA maupun datang langsung ke loket Helpdesk KPP Pratama Jakarta Kembangan. Nah, Kak Umi, sepertinya sudah lengkap penjelasan dari Kak Umi ya tentang pokok-pokok perubahan, tentang contoh perhitungannya. Sepertinya kita harus mengakhiri obrolan kita pada sore hari ini. Nah, sebelum kita akhiri obrolan kita, mungkin Kak Umi ada yang mau disampaikan terakhir kepada kawan pajak? Iya,
Baik, mungkin sebagai penutup saja Kak Yusi ya. Saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kawan pajak semua yang telah turut serta membangun negeri kita ini dengan membayar pajak. Mari kita terus bersinergi untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Pajak kuat, APBN sehat. Terima kasih Kak Umi sudah bersedia hadir di ospek kita pada sore hari ini. Jangan bosan-bosan untuk saya undang ya untuk obrolan berikutnya. Siap, Kak Yusi.